Perkenalkan, saya Benedictus Adrenius Prasetyo. Saya orang muda Katolik Keuskupan Bandung dari Paroki Santo Martinus. Saya di kesempatan kali ini saya mau cerita tentang bagaimana aku mencintai tubuhku. Saya lahir di usia 6 bulan 8 hari, di usia kandungan 6 bulan 8 hari, dan itu membuat tubuh saya jadi berbeda dari teman-teman yang lainnya, dari teman-teman muda pada umumnya dan semuanya. Karena saya mengalami suatu kondisi medis yang disebut cerebral palsy. Cerebral palsy itu adalah bagaimana syaraf otak saya tidak bekerja, karena kan lahir di usia 68 hari ya. Jadi syaraf otak belum terbentuk sepenuhnya dan itu berpengaruh ke motorik dan keseimbangan saya. Ketika saya bergerak, ketika saya berjalan, saya sulit untuk menjaga keseimbangan dan motorik tangan saya juga terpengaruh karena keadaan tersebut. Hal-hal sederhana yang untuk orang lain tuh mudah, relatif mudah. Misalnya ngancingin baju ya, atau tali sepatu, ngikat tali sepatu. Mungkin untuk yang lain relatif sederhana, tapi bagi saya cukup sulit. Dan ya secara dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata cukup menjadi tantangan tersendiri buat saya. Keluarga, terutama kedua orang tua, meskipun saya punya kondisi yang berbeda, paling tidak dari segi pendidikan mereka tidak menyekolahkan saya atau tidak mendaftarkan saya ke sekolah yang khusus. Mereka inginnya saya tetap bergaul, saya tetap berinteraksi dengan teman-teman yang tidak difabel, yang tidak cerebral palsy. Jadi saya punya perspektif tentang dunia tuh normal gitu ya. Kalau saya bisa membayangkan kalau saya masuk ke sekolah yang mungkin lebih akrab dengan teman-teman berkebutuhan khusus, maka ketika suatu saat saya sudah selesai bersekolah atau selesai menempuh pendidikan, maka saya akan mungkin bingung ya, kok saya berbeda, kenapa orang lain begini sementara saya begitu. Nah, saya dari pendidikan dasar hingga kuliah saya terbiasa dengan teman-teman yang non difabel, sehingga sebenarnya saya tidak merasa berbeda. Tapi kalau berbicara soal orang-orang terdekat ya mereka selalu meyakinkan saya soal itu. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman sedikit berbeda ya. Saya rasa sebenarnya orang-orang ini adalah cara Tuhan juga untuk mengasihi saya dalam kondisi yang berbeda, dalam kondisi yang unik. Perasaannya sukacita karena secara medis sebetulnya dalam usia 6 bulan 8 hari saya tidak bisa menjalani hidup seperti orang-orang pada umumnya gitu. Bahkan harusnya mungkin sudah banyak sakit, sudah terbaring di rumah, mungkin sulit untuk berkegiatan. Tapi pada kenyataannya saya bisa banyak bercerita dengan teman-teman, saya bisa melayani di gereja. Itu adalah sebuah sukacita sendiri, meskipun hal ini sebenarnya tidak mengurangi tidak mengurangi rasa insecure kalau kata anak sekarang ya. Kenapa gitu? Ada sebuah pertanyaan yang muncul, kenapa saya diciptakan seperti ini? Kenapa tubuh saya seperti ini? Jadi setiap harinya saya masih bergelut dengan pertanyaan itu. Apa yang membuat Tuhan akhirnya menciptakan saya dengan keadaan tubuh yang seperti ini? Dan apakah orang-orang melihat saya dengan pandangan yang aneh, pandangan yang berbeda? Kalau ngomongin kekhawatiran, sebetulnya secara teknis cukup banyak juga. Mungkin buat orang-orang lain tidak begitu besar, tapi untuk saya kekhawatiran, terutama di usia saya, itu kekhawatiran mungkin sulit untuk
menemukan pasangan hidup yang bisa mengerti. Kemudian dalam hal-hal kecil, misalnya saya harus bergerak dalam pekerjaan saya, dalam kegiatan saya hanya bisa bergerak dengan menggunakan alat bantu tongkat. Lalu kekhawatiran lainnya misalnya sederhana, kalau saya mendengar bunyi yang mendadak tuh sampai usia sedewasa ini masih ada kaget, ada reaksi kaget yang mungkin bagi orang-orang yang melihat itu tidak biasa. Lalu pandangan saya misalnya ketika di foto atau di video, mata saya terlihat tidak fokus, padahal dari perspektif saya merasa biasa saja. Tapi orang yang melihat mungkin matanya tidak fokus. Jadi penampilan fisik itu menjadi kekhawatiran saya yang bukan hanya sebentar, tapi saya jalani setiap hari, setiap detik. Karena sebagai seseorang yang normal gitu ya, saya sangat memiliki keinginan untuk terlihat tampil secara baik di depan semua orang. Tapi ternyata kok keterbatasan tubuh saya kok membuat saya tidak bisa menampilkan diri secara optimal. Banyak waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu, terutama ketika saya sedang sendirian, misalnya ketika menjelang tidur atau ya pokoknya ketika saya sedang sendirian, saya sering kali bertanya, kenapa sih Tuhan menciptakan saya dalam keadaan seperti ini? Kenapa saya harus dibentuk dengan tubuh yang seperti ini? Atau setidaknya Tuhan ada rencana apa dengan diri saya sehingga saya diciptakan atau diharuskan menjalani keseharian yang seperti ini? Kadang-kadang saya merasa tidak kuat juga. Kadang-kadang saya merasa ingin, kenapa Tuhan saya tidak diciptakan seperti teman-teman yang lain? Tapi kemudian ya dididik dari kecil hingga sekarang dalam iman Katolik, saya tahu bahwa ketika Tuhan menghendaki sesuatu atau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya, itu artinya ya Tuhan pasti punya rencana, atau Tuhan pasti punya gambaran indah tentang hidup saya. Dan ketika Tuhan memilih saya untuk menjalani hidup ini, berarti Tuhan tahu kapasitas saya pasti bisa menjalankan apa yang saya hadapi sekarang. Dan melihat ke diri saya, ke tubuh saya, kalau Tuhan saja mencintai saya, masa saya sendiri gitu yang memiliki tubuh, apakah saya harus tidak mencintai diri saya? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai saya, gitu kata Rasul Yohanes, Allah telah terlebih dahulu mencintai kamu. Tuhan mencintai saya tahu itu, maka sudah menjadi tanggung jawab saya juga untuk mencintai diri saya, atau setidak-tidaknya belajar mencintai diri saya dari hari ke hari. Kalau ngomongin soal harapan yang paling terdekat, ya saya tahu bahwa untuk menjadi seseorang yang normal gitu ya, seseorang yang biasa, terlihat biasa di tengah masyarakat, itu tidak mungkin. Jadi secara medis, keadaan ini memang bukan sebuah penyakit. Keadaan ini memang sudah dibuat sedemikian, diciptakan sedemikian oleh Tuhan. Tapi kalau ditanya harapan saya apa, bukan lagi untuk sembuh, karena bukan sebuah penyakit. Harapan saya sebenarnya saya bisa membawa sukacita di tempat manapun Tuhan menempatkan saya gitu. Baik itu di keluarga, di pelayanan, di gereja, di kalangan teman-teman, saya ingin menjadi sukacita. Saya ingin membawa sukacita dan juga merasakan sukacita. Semoga dari hari ke hari, dengan saya semakin mencintai tubuh saya, gitu, saya bisa menyalurkan cinta itu juga ke orang-orang lain di sekitar saya. Karena terkadang saking kita berusaha mencintai, kita tanpa sadar atau bahkan dengan kesadaran penuh, kita lebih mencintai hal-hal di luar diri kita daripada diri kita sendiri. Termasuk dalam kasus saya sadar juga bahwa kadang-kadang saya lebih melihat bagaimana cara orang lain memandang saya. Tadi sebelumnya saya sudah cerita
wah bagaimana kalau orang melihat saya berjalan dengan cara yang berbeda? Bagaimana kalau orang melihat mata saya tidak fokus ketika berbicara? Bagaimana kalau orang melihat saya sulit menjaga keseimbangan ketika duduk atau berdiri atau berjalan? Tapi mungkin hal yang paling mudah yang bisa saya lakukan dan selalu saya lakukan, ya sudah, saya memberikan yang terbaik dari diri saya. Saya tidak terlalu melihat pandangan-pandangan negatif orang lain, dan saya melihat bahwa Tuhan mencintai saya apapun yang terjadi. Jadi saya hanya berfokus kepada Tuhan saja. Saya hanya berfokus Tuhan mau apa dalam hidup saya, tanpa mungkin melihat hal-hal yang pandangan orang-orang yang negatif tentang tubuh saya. Karena kalau saya fokus pada pandangan-pandangan negatif itu, saya mungkin akan meragukan rasa cinta saya pada tubuh saya sendiri. Teman-teman, saya mengharapkan walaupun ini mungkin tidak mudah, tapi cobalah teman-teman sadari lewat hal yang paling sederhana, bahwa kita memang selalu isunya orang muda tuh kita ingin dicintai, kita ingin mencintai, ya teman-teman, ingin dicintai dan mencintai, dan fokusnya biasanya ke hal yang di luar diri kita. Tapi mungkin dari obrolan singkat ini saya mau cerita ke teman-teman bahwa yang pertama-tama harus diingat adalah kita mencintai diri sendiri dulu. Bukan berarti narsis, bukan berarti egois, tapi kita harus ingat siapa yang terlebih dahulu mencintai kita, teman-teman. Yang terlebih dahulu mencintai kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan bisa mencintai kita sebegitunya dengan tubuh kita yang terbatas, ya, tubuh kita masing-masing terbatas, kenapa kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri? Dan terakhir, ketika teman-teman mungkin ada dorongan untuk akhirnya terlalu mencintai diri sendiri dan terlalu bermegah, terlalu sombong, ingatlah kata-kata Rasul Paulus, ya. Kalau aku harus bermegah, kalau aku harus sombong, maka aku akan bermegah atas kekuranganku. Jadi biarlah kekurangan dan kelebihan teman-teman, terutama dalam hal fisik, ya, bentuk tubuh, segalanya, biarlah itu menjadi sarana untuk mendorong kemuliaan Allah yang lebih besar lagi. Begitu. Terima kasih teman-teman.